Saudara, Kompas Pagi kami lanjutkan dengan informasi pencarian terkait kapal selam Nanggala di perairan Bali. Ini sejumlah petugas gabungan baik dari tim SAR TNI AL dan juga Pol Air bersiaga di pintu masuk pelabuhan Celukan Bawang Buleleng. Petugas masih menunggu perintah dari pihak berwenang terkait pencarian KRI Nanggala. Hingga Rabu malam, suasana pangkalan Angkatan Laut Banyuwangi, Jawa Timur tampak dijaga ketat oleh petugas. Belum ada pernyataan resmi dari Kepala Staf Angkatan Laut yang berada di Lanal Banyuwangi terkait hilangnya kapal selam Nanggala 402. Kapal selam KRI Nanggala 402 dilaporkan hilang kontak di perairan utara Bali sekitar pukul 03.00 waktu Indonesia Tengah pada Rabu 21 April 2021. KRI Nanggala 402 diduga tenggelam saat sedang gladi resik untuk latihan penembakan torpedo. Namun saat melakukan perjalanan dari Surabaya menuju ke perairan Selat Bali pada Rabu sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat, kapal selam buatan Jerman ini hilang kontak dan tidak terdeteksi oleh radar. Diketahui KRI Nanggala 402 dijadwalkan ikut dalam latihan penembakan rudal di Laut Bali. Latihan ini menurut rencana berlangsung pada Kamis hari ini. Kapal selam KRI Nanggala 402 memiliki berat 1.395 ton, dimensi panjang 59,5 meter, lebar 6,3 meter, tinggi 5,5 meter. Kapal ini menggunakan 4 mesin diesel elektrik dan mampu menyelam 3 bulan dengan kedalaman maksimal 250 meter di bawah permukaan laut. KRI Nanggala 402 dilengkapi persenjataan 14 buah torpedo 21 inci dalam 8 tabung dan memiliki jarak tembak sejauh 2 mil serta sensor sonar jenis CSU-32 Sweet. Dari catatan Kompas, KRI Nanggala 402 merupakan satu dari 2 kapal selam tua buatan industri Howald Deutsche Werke atau HDW Kiel, Jerman Barat tahun 1978. Pengadaan kedua kapal selam ini pada 1981 merupakan upaya untuk kembali memperkuat kekuatan laut Indonesia. Sebab saat itu dari 12 kapal selam yang dimiliki Indonesia tinggal 1 yang masih bisa menyelam. KRI Nanggala memiliki kecepatan jelajah 21,5 knot dan sempat menjalani perawatan permajaan di galangan kapal Daewoo Shipbuilding di Marine Engineering di Korea Selatan tahun 2009 hingga 2012. Saat dilaporkan sebelum menghilang, kapal selam KRI Nanggala 402 sedang mengikuti latihan torpedo di perairan Bali Utara. Kapal yang kerap dijuluki monster laut ini kerap aktif melakukan sejumlah misi penegakan kedaulatan hukum dan keamanan di laut. Kapal KRI Nanggala 402 juga sering digunakan sebagai tempat latihan yang digelar TNI Angkatan Laut. Terkait pencarian terhadap KRI Nanggala 402 yang hilang di perairan Bali terus dilakukan. Peningkatan aktivitas di Mako Lanal Banyuwangi telah terpantau sejak malam tadi. Begitu pula tim SAR dan juga Pol Airut di Denpasar, Bali. Selengkapnya kita telah tersambung dengan 2 jurnalis Kompas TV. Ada Enot Sugiarto di Banyuwangi, Jawa Timur, dan sudah ada Desi Indah Lestari di Denpasar, Bali. Kita ke Enot terlebih dahulu di Banyuwangi, Jawa Timur. Enot, selamat pagi. Bagaimana perkembangan upaya pencarian kapal selam Nanggala pada dini hari ini? Dari pantauan Anda saat ini seperti apa, Enot? Silahkan. Ya, selamat pagi Yan Rahman dan juga saudara. Pasca hilangnya kapal selam Nanggala 402 di perairan utara Selat Bali ini hingga pagi hari ini masih belum membuahkan hasil. Sementara itu di Mako Pangkalan Angkatan Laut Banyuwangi terlihat beberapa KRI telah sandar dan kemungkinan ini akan melakukan operasi pencarian lagi pada pagi hari ini. Sementara itu sejak tadi malam Lanal Banyuwangi ini juga masih dijaga ketat oleh
petugas di mana seluruh aktivitas nampak mereka sibuk, namun belum pasti apakah posko pencarian nanti bertempat di Lanal Banyuwangi atau di Surabaya maupun Bali. Namun sebelumnya kapal Nanggala 402 ini awalnya direncanakan akan mengikuti uji coba peluncuran rudal di wilayah utara Pulau Bali. Namun di mana pasca melakukan perjalanan dari Pangkalan Utama 5 Surabaya menuju ke perairan utara Bali, setelah mendapat izin selam, kapal ini hilang kontak dengan TNI Angkatan Laut dan hingga hari ini masih belum ditemukan. Untuk upaya pencarian sendiri, sejak kemarin informasi yang kami terima telah dilakukan dengan mengerahkan beberapa KRI dan secara tidak langsung juga mengerahkan helikopter untuk melakukan pencarian via udara. Namun hingga hari ini di Lanal Banyuwangi sendiri masih belum nampak adanya aktivitas untuk melakukan pencarian pada hari ini. Yan. Enot, pantauan Anda sendiri apakah sudah ada mendapatkan informasi bagaimana nantinya mekanisme pencarian yang dilakukan dari Lanal Banyuwangi dan apakah seluruh kapal yang diperuntukkan dalam pencarian sudah diberangkatkan pagi ini? Untuk teknis pencarian khususnya di Mako Lanal Banyuwangi sendiri belum ada kepastian atau statement resmi. Namun kami atau kemungkinan pada pagi hari ini seluruh prajurit Lanal Banyuwangi ini akan melakukan atau mengikuti pencarian menggunakan kapal Suharto, di mana pada hari ini atau sejak kemarin KRI Suharto ini telah sandar di wilayah Pelabuhan Tanjung Wangi yang berada tidak jauh dari Pangkalan Lanal Banyuwangi. Enot, seperti Anda sebutkan tadi, posko evakuasi belum diketahui apakah akan didirikan di Lanal Banyuwangi atau tidak. Namun apakah Anda juga mendapatkan informasi begitu terkait dengan posko evakuasi ini kapan akan didirikan, Enot? Secara pasti informasi tersebut masih belum kami terima. Namun sejak tadi malam beberapa peralatan dari Mabes TNI AL informasinya akan segera dikirim ke Lanal Banyuwangi dan hari ini masih dalam perjalanan dan belum sampai ke lokasi Lanal Banyuwangi. Yan. Baik, terima kasih Enot Sugiarto. Kita bergeser ke Denpasar, Bali bersama jurnalis Kompas TV Desi Indah Lestari. Desi, selamat pagi. Ini KN SAR Arjuna telah bergerak ke Celukan Bawang. Apakah pagi ini ada tim lain yang akan bergerak untuk ikut melakukan pencarian? Bagaimana pandangan ataupun apa yang Anda lihat pada pagi ini? Iya, selamat pagi Ian dan juga saudara. Pagi ini saya sudah berada di Polair Ut Polda Bali dan pagi ini mereka tengah bersiap untuk melakukan pencarian atau melakukan bersiaga untuk ke Celukan Bawang. Nah, Polair Ut Polda Bali ini akan menerjunkan satu kapal yang namanya Taktikal Barakuda, di mana kapal ini akan berangkat sejatinya pada pukul 6 pagi ini. Namun karena kondisi pasang surut air mereka harus berangkat lebih siang, yang ini diperkirakan akan pukul 8 pagi, akan berangkat dengan 12 personil. Di mana kapal Taktikal Barakuda yang ada di belakang saya ini, tampak sudah beberapa tim sudah melakukan persiapan dengan pengisian BBM. Di mana amunisi BBM kapal Barakuda ini mencapai 1,2 ton atau 1.200 liter untuk melakukan pencarian nantinya di tengah laut, di mana akan bertahan kurang lebih sampai 6 jam dengan posisi mesin yang masih hidup. Sementara ini dari pantauan kami, dari kemarin malam semua unsur terkait sudah bersiaga untuk pencarian kapal KRI Nanggala 402. Ian. Desi, setelah koordinat hilangnya kapal selam Nanggala ini ditemukan, apakah seluruh tim akan bergerak ke lokasi yang diduga berada di utara Pulau Bali? Iya, Ian dan juga saudara, untuk sampai saat ini informasi yang kami terima, untuk semua tim telah bersiaga untuk akan melakukan pencarian yang akan dilanjutkan pagi ini. Namun untuk kemana saja titik yang akan dilakukan pencarian itu masih akan dikoordinasikan lebih lanjut, Ian.
Desi, tadi di Banyuwangi akan segera dilakukan ataupun dibangun posko evakuasi dan juga posko pencarian terhadap kapal selam Nanggala ini. Bagaimana dengan di Bali? Apakah sudah ada kepastian di mana titik posko evakuasi ini akan didirikan? Iya, iya. Untuk di Bali sendiri ada kabarnya itu akan mendirikan posko untuk evakuasi sendiri, itu akan didirikan di Gilimanuk, Bali. Namun terkait kabar itu belum ada kepastian yang jelas dan nanti akan kami informasikan kembali seperti apa kejelasan dari posko yang akan didirikan di Gilimanuk. Ian. Desi, apakah Anda melihat personel maupun alutsista apa saja yang telah disiagakan pada pagi ini? Iya, Ian, dari pandangan mata pantauan kami di Polair Polda Bali dan personel telah siap 12 orang akan disiagakan untuk berangkat dengan kapal taktikal Barakuda ini menyusuri atau menyisiri nantinya pusat-pusat pencarian untuk kapal KN Nanggala 402, Ian. Menurut kabar, Desi, ini Panglima TNI dikabarkan akan memantau lokasi hilangnya kapal selam Nanggala pada pagi ini. Bagaimana persiapan dan juga berapa jumlah personel yang akan dikerahkan? Iya, Ian. Panglima TNI sejatinya sejak kemarin pagi itu sudah berada di Pulau Dewata, Bali untuk melakukan tinjauan vaksinasi bagi tenaga pariwisata. Terkait adanya hilang kotaknya kapal ini, Panglima TNI masih berada di Bali hingga saat ini dan nanti pukul 8 pagi akan melakukan jumpa pers yang akan dilakukan langsung oleh Panglima dan Panglima juga akan turun langsung untuk melakukan pencarian. Ian. Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV, Desi Indah Lestari, dan juga sebelumnya ada Enot Sugiarto di Banyuwangi, Jawa Timur. Ini terkait dengan pencarian kapal selam Nanggala. Kami juga akan menantikan kabar dari teman-teman bagaimana nanti kelanjutan ataupun update terbaru informasi terkait dengan pencarian kapal selam ini. Terima kasih rekan-rekan.